DPR resmi batalkan revisi Undang-Undang Pilkada. KPU akan ikut putusan MK soal Pilkada. KPK imbau para menteri baru lapor harta kekayaan. Penyelidikan kasus pencatutan NIK dihentikan. Halo, selamat pagi. Senang sekali rasanya Sally dan Arif dapat kembali hadir menemani Anda dalam Menyapa Pagi kali ini. Dan Benar seperti sekali. yang di headline tadi yang sudah kita bacakan ya Arif, bahwa memang saat ini DPR telah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Benar sekali, dan memang ini dengan pembatalan ini artinya untuk pilkada nanti ini mengikuti hasil dari Putusan MK putusan ya. MK. Dan terkait berita-berita yang lainnya, perpolitikan dan perekonomian Indonesia akan kami kabarkan kepada Anda dalam Menyapa Pagi kali ini bersama saya, Sally Sregar. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menemui masa aksi untuk sebagai langkah mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjelaskan terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Ketua Balik DPR RI Wihadi Wiyanto bersama Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi dan anggota Balik DPR RI Habibur Rahman menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis siang. Di depan ribuan masa aksi, anggota Balik DPR Habibur Rahman memberikan pernyataan singkat dengan menyampaikan bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada di rapat paripurna lantaran quorum tidak tercapai. Ya, hari ini kami menginformasikan, kami menyampaikan informasi bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Sebelumnya rapat paripurna DPR RI ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 ditunda lantaran quorum tidak tercapai. Rapat tersebut rencananya akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya dibahas oleh Balik DPR RI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya akan disahkan pada Kamis 22 Agustus 2024. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada itu sebagai wujud mendengar aspirasi dari masyarakat. DPR resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada itu sebagai wujud mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko melalui postingan akun X pribadi miliknya. DPR dipastikan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam postingannya, Dasko menjelaskan bahwa mekanisme pilkada yang nantinya akan berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Diyakini keputusan tersebut diambil DPR usai mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat perihal pelaksanaan aturan Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPR resmi mengumumkan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Perihal itu, syarat yang akan berlaku pada Pilkada 2024 adalah keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora pada Rabu 21 Agustus lalu. DPR resmi mengumumkan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Perihal itu, syarat yang akan berlaku pada Pilkada 2024 adalah keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora pada Rabu 21 Agustus lalu. Hal itu disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis malam. DPR memastikan pendaftaran syarat yang akan digunakan pada Pilkada mendatang akan menggunakan sesuai Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa
pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa KPU akan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024. Muhammad Afifuddin menyampaikan KPU akan menindaklanjuti putusan MK dengan mengeluarkan peraturan KPU melalui konsultasi DPR dan pemerintah. Dalam konferensi persnya, Komisi Pemilihan Umum RI menjelaskan akan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Muhammad Afifuddin saat melakukan konferensi pers. KPU akan menindaklanjuti putusan MK dengan mengambil langkah untuk menerbitkan peraturan KPU melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Namun konsultasi ini hanya sebagai bentuk tertib prosedur. Hal ini dikarenakan hasil konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU sebagaimana putusan MK tahun 2017. Proses tindak lanjut ini dilakukan selaras dengan menjelang pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada 27 sampai 29 Agustus 2024 mendatang. Afifuddin menegaskan, KPU telah menyiapkan draft untuk tindak lanjut dari putusan MK tersebut. Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam, ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar, bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita ketahui ya Arif dan pemirsa bahwa pimpinan DPR kemarin yaitu Dasko telah mengatakan bahwa membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan akan mengikuti putusan MK. Benar. Dan kalau kita lihat juga bahwa Habibur Rahman dan Ahmad Badawi telah keluar ya saat demo untuk mendengarkan aspirasi rakyat langsung. Dan akhirnya memang diputuskan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada akan dibatalkan. Benar, dan dengan dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada ini artinya pelaksanaan Pilkada 2024 ini akan mengikuti hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita melihat kemarin ini juga bentuk bagaimana DPR mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kemarin juga Habibur Rahman sempat menemui para pendemo di depan gedung DPR dan pada sore harinya ini pimpinan DPR Dasko juga langsung memberikan keterangan kepada rekan-rekan media bahwa peraturan Pilkada tahun 2024 ini resmi dibatalkan. Kita berharap bahwa Pilkada serentak 2024 akan berjalan damai dan lancar ya pastinya ya.
Dan kita beralih ke berita selanjutnya, Arif dan pemirsa, bahwa Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, mengucapkan selamat kepada Bahlil Lahadalia yang terpilih menjadi Ketum Partai Golkar. Dan dirinya memastikan terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum tidak ada intervensi dari manapun. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk kompak dan bersatu dalam memenangkan Pilkada 2024 mendatang. Luhut juga meminta kader berlambang pohon beringin untuk selalu mendukung kepemimpinan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Menurut Luhut, proses musyawarah nasional menentukan Ketua Umum definitif berjalan dengan baik dan juga lancar. Luhut memastikan tidak adanya intervensi di balik penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selamat buat Pak Bahlil, sudah bagus. Golkar guyup lagi, persiapan maju Pilkada November. Saya kira itu biar Pilkada biar Golkar tetap jaya. Pak, tapi kan sebelumnya Bapak bilang bahwa jangan ada pihak eksternal yang cawe-cawe begitu Pak. Jangan ada pihak luar yang cawe-cawe atau ikut campur. Ini kan bagus, tadi kan semua berjalan baik. Berarti menurut Bapak Munas yang sebelum-sebelumnya kan biasanya nih gontok-gontokan mulu Pak, terus sekarang lancar. Malah. Berarti ini ada intervensi atau enggak Pak? Enggak ada intervensi siapa? Dari Jakarta, Cihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih dan menyatakan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2024-2029. Dan tak hanya itu, Bahlil juga turut mengumumkan sejumlah nama pengurus di bawah kepemimpinannya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan sejumlah nama pengurus DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinannya untuk periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta. Pengumuman tersebut dilakukan usai dirinya diresmikan sebagai Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto pada Munas ke-11 Golkar pada Kamis malam. Sejumlah nama yang diumumkan diantaranya di posisi Wakil Ketua Umum, Sekjen Partai Golkar, Wasekjen, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum. Selain itu, Bahlil juga menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Saya mengumumkan Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029. Yang pertama, Saudara Sekretaris Jenderal, Saudara M. Sarmuji. Ini di samping saya. Kemudian Bendahara Umum, Saudari Sari Yulianti. Mana Sari? Ini Bendahara Ketua OSE kemarin. Yang kemarin di sambutan saya ada terselip namanya. Saya bilang bahwa ini berarti harus jadi pengurus. Kemudian Wakil Ketua Umum, ada beberapa Wakil Ketua Umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir. Mana Pak Adis Kadir? Nah, ini beliau Ketua SC. Yang kedua adalah Aceh Hasan Syadli. Mana? Aceh mana? Nah, ini. Yang berikut adalah Melki Lakalena. Mana Melki? Oh, Melki. Yang berikut adalah Saudara Wihaji. Nah, ini. Wasekjen. Yang pertama adalah Putri Komarudin. Kemudian yang satunya Wakil Bendahara Dia Roro Esti. Dan saya umumkan juga karena ini adalah salah satu dewan yang sangat penting atas dasar pertimbangan matang dan penuh diskusi dengan berbagai stakeholder daripada Partai Golkar. Dan memang ini agak sedikit membutuhkan energi dalam membangun kesepahaman untuk melahirkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini diambil sudah barang tentu lewat kajian yang mendalam dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebatinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Anggiani,
Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita ketahui bahwa memang Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi menjadi Ketum Golkar yang memang sebelumnya Ridwan Hisyam mengusung juga menjadi Ketum Golkar namun tidak memenuhi syarat 2 dari 7 persyaratan. Dan kalau kita lihat memang Bahlil secara resmi juga bebas untuk memilih siapa pengurusnya di bawah kepemimpinannya dia. Benar sekali. Dan Sally, kalau kita melihat bagaimana kinerja dari Partai Golkar sebelumnya di bawah kepemimpinan dari Erlangga Hartarto, ini juga cukup mendapatkan suara yang cukup signifikan terutama dalam pemilu 2019 dan juga 2024. Bahkan di tahun 2024 kemarin ini juga berhasil menempati posisi kedua dalam pemilihan legislatif. Dan kita melihat bagaimana nanti kinerja dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan dari Bahlil ini. Dan pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita awali berita pertama di segmen kali ini di mana Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada Rabu pagi mengunjungi Pasar Jaya Pasar Minggu untuk bersilaturahmi dengan pedagang pasar tradisional sekaligus dengan para anggota APPSI. Dan tidak lupa juga ia pun juga turut menikmati sarapan pagi di pasar tradisional itu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengunjungi Pasar Jaya Pasar Minggu pada Rabu pagi untuk bersilaturahmi dengan pedagang pasar, lalu juga bercengkrama mengenai stok dan harga pangan, sekaligus juga sarapan pagi bersama pedagang setempat. Dalam kesempatan itu juga Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia melakukan banyak diskusi dan dialog dengan para anggota APPSI lainnya. Sudaryono turut mengapresiasi Pemprov Jakarta dan PD Pasar Jaya dalam mempertahankan pasar tradisional dengan cara pengelolaan berupa revitalisasi dan juga renovasi. Baginya beberapa program konkret akan diupayakan oleh Kementerian Pertanian agar pasar tradisional ini selalu ramai pengunjung. Pasar tradisional itu ada banyak cirinya. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka pasarnya udah ada duluan. Biasanya tempatnya tempat yang strategis. Permasalahan yang dihadapi adalah biasanya suka ada gesekan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya tuh bupati atau wali kotanya maunya dibangun mall atau apartemen dan seterusnya. Ya, kalau di Jakarta ini kami apresiasi terhadap PD Pasar Jaya dan Gubernur Jakarta. Dalam hal ini kan pasar tetap
tidak dipindah relokasi dengan berbagai alasan, tidak ada. Jadi pasar tetap dipertahankan, dan ini saya minta dan beberapa sudah direvitalisasi, diperbaiki ya. Selain itu tadi ada beberapa program titipan yang barangkali nanti kita diskusi lebih dalam, apakah itu digitalisasi pasar, kemudian bikin acara agenda festival di pasar dan seterusnya lah untuk meramaikan pasar tradisional. Terakhir, ia pun berharap agar masyarakat lainnya dapat mendukung pasar ini dengan cara berbelanja di pasar tradisional, warung kelontong, dan petani secara langsung. Namun ia juga tak menampik bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pedagang pasar tradisional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan tanya itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta para menteri baru segera melaporkan harta kekayaannya paling lambat 3 bulan setelah pelantikan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik dengan jabatan baru untuk segera memperbarui LHKPN-nya. Menurut Tessa, imbauan itu khusus berlaku untuk pejabat publik baru yang belum terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN. Di antaranya Wakil Menteri Kominfo II, Anggaraka Prabowo, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Demikian pula Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Karena itu KPK akan segera mengirimkan surat kepada mereka terkait wajib lapor LHKPN. Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas telah menyampaikan LHKPN pada 2023. Saat itu dia menyerahkannya dalam kapasitas sebagai anggota DPR. Kami menginfokan ya terkait menteri-menteri yang sudah baru saja dilantik. Yang pertama adalah Menkumham, Saudara Supratman Andi Aktas sudah pernah lapor periodik LHKPN di tahun 2023 sebagai anggota DPR. Nanti yang bersangkutan diminta untuk melapor kembali di tahun 2025. Menteri SDM, Saudara Bahlil Lahadalia, sudah lapor periodik 2023 sebagai Menteri Investasi, garis miring Kepala BKPM, dan lapor kembali di tahun 2025. Menteri Investasi, Rosan Perkasa, dalam kurung Rosan Ruslani, sudah lapor khusus 2023 sebagai Wakil Menteri BUMN. Wakil Menteri Kominfo, Anggaraka Prabowo, belum pernah terdaftar sebagai wajib LHKPN, akan disurati oleh KPK. Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Kepala BPOM belum pernah terdaftar sebagai wajib LHKPN dan akan disurati oleh KPK. Sehubungan dengan pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan Kantor oleh Presiden, KPK menghimbau agar para pejabat yang baru dilantik tersebut untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat 3 bulan sejak tanggal pelantikan. Lebih lanjut dalam keterangannya, Tessa mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Pengganti Bahlil, Rosan Perkasa Roslani, juga sudah menyampaikan LHKPN ketika menjadi Wakil Menteri BUMN II. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ramai diperbincangkan di jagat sosial media. Isu mengenai potensi gempa bumi megatrust kini menjadi perhatian publik. BMKG mengeluarkan peringatan serius terkait kemungkinan terjadinya gempa bumi dengan kekuatan dahsyat di sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan ini tidak terlepas dari pengamatan BMKG yang melihat adanya peningkatan aktivitas seismik di beberapa wilayah rawan. Gempa megatrust yang menjadi perhatian publik merupakan gempa yang terjadi di daerah subduksi lempeng, sehingga terdapat 2 lempeng tektonik khusus di Indonesia pada daerah tumbukan menyusup ke arah utara menuju lempeng Eurasia. Pada daerah pertumbuhan lempeng tersebut terjadi potensi gempa dengan kekuatan besar hingga mencapai 6,7, bahkan sampai 8 atau 9 magnitude. Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa tersebut berdampak kepada guncangan yang sangat besar, bahkan tsunami. Gempa megatrust tersebut diperkirakan terjadi bukan hanya di Mentawai maupun Selat Sunda, tetapi areanya dapat meluas di barat Sumatera dan beberapa daerah lainnya. Dengan potensi ancaman yang serius tersebut, BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah satu-satunya cara untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang, waspada, dan terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Ya, ini perlu kami luruskan ya. Jadi kita kemarin ada pemberitaan di media massa bahwa
gempa megatrust ini adalah potensi gempa yang akan terjadi. Jadi kalau kita lihat megatrust itu ada 13 segmen khusus untuk di Indonesia. Dari 13 segmen itu ada 2 segmen yang sudah lama sekali tidak terjadi gempa-gempa besar. Gempa di atas 8 maupun gempa 9 itu belum lama sekali. Untuk di daerah segmen Mentawai Page ini punya potensi 8,9 itu hampir 240 tahun yang lalu belum terjadi gempa, jadi kita harap waspada, itu ada potensi. Terus berikutnya adalah gempa di Selat Sunda, itu sama, sudah hampir 200 tahun lebih, 250 tahun yang lalu itu tidak terjadi gempa besar, jadi makanya kita perlu waspada, bukan berarti itu akan terjadi dengan segera atau nanti kapan terjadi. Jadi sampai saat ini kan kita belum bisa memprediksi kapan itu gempa akan terjadi ya. Kita sudah mengetahui di daerah mana saja yang akan berpotensi gempa maupun ada potensi gempa besar, tapi secara pasti kapannya itu kita bisa belum prediksi. Jadi kami luruskan bahwa pemberitaan itu bukan berarti BMKG memberikan informasi peringatan dini maupun prediksi akan terjadi gempa. Dengan adanya peringatan gempa tersebut tentu saja memicu berbagai reaksi masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku khawatir, terlebih mereka yang tinggal dalam daerah-daerah yang memiliki potensi gempa megatrust. Namun ada juga yang menyatakan siap menghadapi bencana ini dengan langkah-langkah antisipatif. Agak worry ya, soalnya kan saya juga ke area-area Sumatera gitu ya. Mungkin saya juga agak worry untuk ke area tersebut ya, apalagi yang memang lokasinya udah di track akan terjadi gitu. Pasti lebih khawatir sih saat ini gitu. Ya takut juga sih keadaan kayak gini, kita waspada aja. Ya kemarin gempa kan takutnya gimana, kalau gempa aja juga panik, pernah gitu rasain waktu lindu aja takut banget gitu. Mungkin kalau dari aku mempersiapkan kayak barang-barang yang penting untuk udah disiapin di satu tas atau satu tempat gitu sih. Kalau misalnya memang mau sangat berwaspada, kalau dari aku itu sih untuk menghadapi. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, BMKG mengungkapkan potensi gempa megatrust di beberapa titik sentral di Indonesia yang diprediksi melebihi ketegangan gempa Aceh 2004 silam. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz mengakui kecemasannya dan juga menekankan pentingnya kerjasama dengan BNPB untuk mengantisipasi kemungkinan bencana ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan potensi gempa megatrust di beberapa titik sentral di Indonesia. Gempa megatrust ini diprediksi melebihi ketegangan gempa Aceh pada 2004 silam. Hal ini disampaikan bertepatan usai terjadinya gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang akibat megatrust Naikai. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz, mengakui kecemasannya atas informasi tersebut. Ia berharap agar gempa megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Meski demikian, sebagai sikap tanggapan darurat, ia menekankan pentingnya kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Untuk meneliti, menganalisa, dan mengantisipasi kemungkinan bencana tersebut, John Kennedy Aziz mengaturkan agar Komisi 8 mendiskusikan masalah ini secara intensif. Ia juga mengingatkan agar pemerintah harus siap menghadapi segala kemungkinan. Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, mendapat informasi dari BMKG bahwa di beberapa titik sentral di Indonesia akan terjadi gempa megatrust. Ya. Saya betul-betul sangat-sangat kaget sekali bila mana informasi yang diinformasikan oleh BMKG itu terjadi. Sebab kita ketahui pernah terjadi di Jepang sekitar tahun 2011 tentang megatrust itu. Saya berdoa dan berharap semoga megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Namun demikian, tentu saja saya di Komisi 8, salah satu mitra kerja saya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentu meneliti, menganalisa, dan mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan bila mana terjadi informasi yang disampaikan oleh BMKG tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyebut BNPB telah menjalankan perannya dengan profesional dan sigap di Indonesia yang dikenal sebagai supermarket bencana. Dirinya menyampaikan komitmennya dalam mendukung anggaran BNPB usai adanya isu Indonesia akan dilanda gempa megatrust. Komisi 8 John Kennedy Aziz menyatakan dukungannya terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai instansi yang tanggap terhadap permasalahan bencana. BNPB telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kasus bencana di Indonesia. John Kennedy turut menyebut salah satu contoh keberhasilan BNPB yakni sebelumnya BNPB tanggap terhadap bencana banjir bandang yang menghantam 6 kabupaten di Sumatera Barat. John Kennedy menyebut Komisi 8 akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh BNPB dalam menangani bencana, khususnya melalui dukungan anggaran, meskipun Indonesia dikenal sebagai supermarket bencana. Komisi 8 menilai BNPB telah bekerja dengan sigap dan profesional. Komisi 8 juga merencanakan perubahan Undang-Undang BNPB untuk memperkuat kinerja instansi tersebut. Pada masa sidang tahun depan, diharapkan pembahasan perubahan undang-undang ini dapat dilaksanakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas BNPB dalam menghadapi bencana di tanah air. Kami dari Komisi 8 mensupport karena memang selama ini BNPB sangat-sangat tanggap terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan bencana di Indonesia. BNPB betul-betul sangat sigap ya. Contohnya saja sekitar 3 bulan yang lalu terjadi masalah banjir bandang di 6 kabupaten di Sumatera Barat. Saya ikut hadir bersama BNPB pada waktu itu. Kami Komisi 8 yang bermitra dengan BNPB tentu saja mensupport ya apa yang dilakukan oleh BNPB karena memang sebagaimana kita ketahui negara Republik ini adalah supermarketnya bencana ya, supermarketnya bencana. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya kita punya BNPB dan BNPB ini memang kita harus perkuat ya. Kami dulu pernah mengajukan perubahan terhadap undang-undang BNPB dan mudah-mudahan di tahun ke depan ya masa sidang tahun depan itu dapat dilaksanakan pembahasannya yang tujuannya adalah untuk memperkuat BNPB itu sendiri. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, bahwa memang kalau kita ketahui gempa megatrust ini menjadi perbincangan yang cukup viral ya di media sosial, di mana BMKG menyebutkan bahwa gempa megatrust akan lebih besar dibandingkan gempa di Aceh 2004 yaitu dengan kekuatan 8,9 magnitudo. Benar sekali, dan meskipun kita berharap bahwa ini tidak terjadi, ini hanya berupa kekhawatiran, namun ada satu hal yang ini menjadi kemajuan terutama mungkin dari segi teknologi dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun 2004 ini sudah gempa megatrust yang dirancanakan ataupun diprediksi oleh BMKG. Ini sudah ada peringatan dini, artinya baik dari semua pihak, masyarakat, pemerintah, BNPB tadi juga sudah mulai bersiap-siap. Dan memang BMKG sendiri sudah terus memantau ya pergerakan dari gempa megatrust ini yang kita berharap sebagai masyarakat Indonesia tidak terjadi ya. Karena memang kalau kita lihat gempa di 2004 ini cukup kencang dan kita berharap di 2024 tidak terjadi gempa megatrust tersebut. Amin. Dan pemirsa, kita masih ada informasi terutama terkait dengan informasi internasional. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV.
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you're watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all news around the world for you. South Korea's military and police held an anti-terror exercise at the Ulki Freedom Shield event between South Korea and the United States last Thursday. This exercise will last until August 29. The military of South Korea and the United States held training Ulki Freedom Shield or UFS, which took place last Monday at the Olympic Gymnastic Arena, South Korea. This exercise was held to strengthen South Korea's weapons in the facing of the future North Korean invasion. South Korea's military and police appear to be holding joint anti-terror exercises Ritekbang. South Korea's military and police appear to be holding joint anti-terror exercises to maximize the country's defense by using complete tactical equipment. This joint exercise also aims to deal with political issues against China, which is an ally of North Korea. Max Oller, Sinpo International News Report. Filipino military officers accused the Chinese state of having a large sea control scheme to acquisition of the South China Sea last Monday. The presence of the Chinese military off the coast of South China became a prolonging water conflict between China and Philippines. The conflict in the South China Sea waters close to the territory of the Philippines continues to prolong between China and the Philippines, where Philippine military officials accused China's involvement in a wide sea control scheme. The conflict is even heating after Coast Guard ships between the two countries clashes South China Sea on last Monday. The Rear Admiral Roy Trinidad, Philippine Navy spokesman for West Philippine Sea, saying that Manila will not worsen the situation post the clashes occurred, plus China's actions are in compliance with the international law which have been violated. The collision occurred early Monday morning where the ship from the Philippines encountered unlawful and aggressive maneuver while supplying Philippine personnel on two different islands. First and foremost, all of the actions of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia will be below the threshold of conflict. It will not reach the point that they will initiate escalation to the point of conflict. Max Oller, Sinpo International News Report. In its tension with Philippines over the South China Sea water zone, a spokesman for the Chinese Ministry of Foreign Affairs declaimed the United States' support for the ongoing conflict. According to it, China's existence has nothing to do with the conflict. Following the dispute that occurred between the Philippines and China over water areas in the South China Sea, spokesman for the Chinese Ministry of Foreign Affairs, Mao Ning, condemns that the involvement of the United States in its declaration of support towards the Philippines. Such support was provided to Philippines for the collision between Coast Guard vessel and the Philippines temporarily last day ago. Mao Ning also accused Philippines of violating activities and ultimately triggered in defending China's territorial sovereignty and maritime rights. 昨天我已经就菲律宾海警船侵闯中国南沙群岛仙宾礁邻近海域阐明了中方的严正立场。菲律宾侵权在先，中方依法采取维权措施，旨在维护自身领土主权和海洋权益，正当合法，无可非议。美国不是南海问题的当事方，无权介入中菲两国之间的涉海问题。
更不得以美菲共同防御条约为借口侵害中国在南海的主权和权益。美方应当停止在南海挑动对抗，不要再破坏地区稳定，加剧局势紧张。 Max Oller, Sinpo International News Report. In order to give aspiration to the Indonesian diaspora, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs held a discussion with the Global Indonesian Professionals Association or GIPA on the vision of the diaspora as a secret weapon of Indonesia in the future. To advance the role of Indonesian diaspora in various lines of the resources sector in Indonesia, the Ministry of Foreign Affairs held a discussion with the Global Indonesian Professionals Association or GIPA this Tuesday to Wednesday in Jakarta. The discussion was held with the theme is Indonesia Diaspora's Secret Weapon Towards a Sovereign, Sustainable and Developed Indonesia. With this theme, discussing several sectors for Indonesia diaspora to be the main spear of the countries abroad. As Indonesia's secret weapon in reaching a golden Indonesia in 2045, the role of diaspora is very crucial in promoting the improvement of Indonesia's human resources in the future. Max Oller, Azizul Hakim, Sinpo International News Report. That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan tentunya selamat pagi bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dalam Menyapa Pagi. Dan di segmen terakhir kita kali ini ada berita di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pencatutan kartu tanda penduduk oleh pasangan independen calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Porengkenkun yang dilaporkan oleh seorang warga Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Alasan pemberhentian penyelidikan kasus ini adalah sesuai mekanisme yang tertuang di dalam undang-undang. Peristiwa ini seharusnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Setelah menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh seorang warga Jakarta Pusat bernama Samson terkait dugaan pencatutan kartu tanda penduduk atau KTP yang dilakukan oleh pasangan independen Dharma Porengkenkun, Wardana penyelidik langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara.
Dari hasil gelar perkara tersebut, penyelidik memutuskan untuk memberhentikan penyelidikan kasus dugaan pencatutan KTP ini. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Selasa siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, mengatakan perihal laporan polisi yang dilayangkan oleh pelapor ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu. Saat ini pihak kepolisian telah mengarahkan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut ke Bawaslu dan akan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor. Penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menghentikan penyelidikan dugaan kasus pencatutan, ya bahasanya saya buat simpel, jadi pencatutan NIK. Setelah didalami, dilakukan gelar perkara oleh penyelidik dan berdasarkan asas hukum, ya, lex consumen derogat legi consumte, ya, artinya ada perbuatan yang memenuhi unsur delik, di mana delik ini diatur di beberapa ketentuan hukum pidana khusus. Ya, di laporannya pelapor itu adalah di pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian diatur juga di pasal 185. Nah, inilah yang ditemukan fakta-fakta yang dominan, ya. Jadi apabila delik itu diatur perbuatannya di beberapa undang-undang pidana khusus, maka yang digunakan adalah hukum pidana khusus yang faktanya lebih dominan. Sebelumnya, buntut polemik kartu tanda penduduk diduga dicatut oleh pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana guna memenuhi syarat pencalonan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024, merasa dirugikan dengan hal tersebut. Seorang warga Jakarta Pusat bernama Samson melaporkan hal tersebut ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selain soal korupsi, Jaksa Penuntut Umum juga menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi timah yang menjerat Crazy Rich Pig Helena Lim. Dan dalam dakwaan jaksa, Helena membeli rumah, mobil, dan 29 tas mewah menggunakan uang korupsi. Saat membaca dakwaan, Jaksa Ardhito mengatakan Helena Lim membeli sejumlah barang dari hasil kejahatan korupsi timah, berupa 29 tas mewah, rumah di Pik, ruko, juga uang di brankas. 29 tas berkisar 1,7 miliar rupiah, belum dengan tas yang tidak teridentifikasi. Helena juga menyimpan uang di 2 money changer dan brankas, dengan total sekitar 38 miliar rupiah. Dana pengamanan seolah-olah Corporate Social Responsibility CSR tersebut, terdakwa Helena melalui PT Quantum Skyline Exchange mendapatkan keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk sejumlah pembelian, antara lain 1 unit rumah di Jalan Pluit Karangmanis 4J6S-9-2 RT 06 RW 08 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara tahun 2022. 2. 1 unit ruko di Soho SOBC Agung Sedayu Pik 2 atas nama Helena tahun 2020 atau tahun 2021. 6. Pembelian tas mewah antara lain 1 unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli dengan harga sekitar 40 juta rupiah. Selain itu, Jaksa Ardhito juga mengatakan Helena Lim berusaha menyembunyikan transaksi setoran modal usaha atau utang piutang, padahal tidak ada utang piutang antara Helena dan juga Harvey. Jaksa juga menemukan bukti Helena Lim menghilangkan barang bukti transaksi keuangan. Terdakwa Helena menggunakan beberapa rekening dan beberapa money changer yang disembunyikan dan disamarkan dengan cara 1. Transaksi penukaran uang dan pengiriman ke rekening Harvey Muiz dengan menuliskan tujuan transaksinya disamarkan sebagai setoran modal usaha atau pembayaran hutang piutang, padahal senyatanya tidak ada hubungan hutang piutang atau modal usaha antara terdakwa Helena maupun PT Quantum Skyline Exchange dengan Harvey Muiz. 4. Terdakwa Helena dengan sengaja menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh Harvey Muiz bersama-sama dengan Suparta RBT
Tambron alias Awan CV Venus Inti Perkasa, Robert Indarto PT Sariwiguna Bina Sentosa, Suwito Gunawan PT Stanindo Inti Perkasa, Fandi Lingga dan Rosalina PT Tinindo Internusa. Sidang dilanjutkan pada Senin 2 September 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, jajaran unit reskrim Polsek Babakan Madang berhasil mengamankan sindikat pencurian motor yang biasa beroperasi di wilayah Sentul dan sekitarnya. Selain mengamankan 3 orang pelaku yang berperan sebagai pemetik, petugas juga berhasil mengamankan beberapa kunci letter T dan 15 motor hasil curian. Sindikat 3 pelaku pencurian kendaraan motor hanya bisa pasrah saat digiring petugas unit reskrim Polsek Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga pelaku yang berinisial AW, PD, dan AH berperan sebagai pemetik motor yang biasa beroperasi di wilayah Sentul dan sekitarnya. Dari tangan pelaku, selain mengamankan kunci letter T, petugas juga mengamankan 15 motor hasil curian. Dan petugas juga masih memburu 4 pelaku lainnya yang berperan sebagai pemetik juga penada barang hasil curian. Atas perbuatannya ini, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Hasil menyita 16 barang bukti kendaraan bermotor roda 2. 15 diantaranya adalah barang bukti hasil kejahatan dan 1 diantaranya adalah barang bukti yang menjadi sarana ataupun alat para pelaku untuk melaksanakan kejahatan itu sendiri. Keterangan dari ketiga pelaku ini bahwa mereka melakukan kejahatan curanmor ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan sudah ada puluhan TKP yang mana TKP-TKP tersebut tersebar di wilayah Babakan Madang dan sekitarnya, bahkan sampai ke wilayah Bogor Kota. Sementara itu, bagi warga masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motornya, bisa langsung mendatangi Polsek Babakan Madang dengan membawa kelengkapan surat-surat seperti SNK dan BPKB kendaraan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang bocah di Palmerah, Jakarta Barat diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku yang masih tetangga di dalam garasi mobil miliknya. Aksi bejat pelaku diprogoki oleh ibu korban yang kebingungan saat mencari anaknya yang saat itu hendak sholat Jumat. Inilah rekaman kamera pengawas saat ibu korban memergoki anak lelakinya tengah dicabuli terduga pelaku di garasi mobil di Jalan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Melihat anaknya diperlakukan tak senonoh, perempuan ini kalap dan beberapa kali memukuli pelaku. Menurut penuturannya salah satu warga saat ditemui di lokasi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11:30 pada Jumat siang. Pelaku awalnya memanggil korban yang masih berusia di bawah umur, kemudian menarik korban ke belakang mobil miliknya. Di antara celah tembok rumah dan mobil, inilah pelaku melampiaskan niat jahatnya. Aksi bejat pelaku tak sengaja diprogoki sang ibu yang saat itu tengah mencari keberadaan anaknya. Mobil saya parkir di sini. Saya majuin. Nah, itu juga kira-kira jam 11:20 lah. Biasanya sholat Jumat tuh orang. Tapi dipanggil anak kecil di sini kalau ada CCTV itu kan. Lihat. Panggil, bawa masuk ke dalam. Ada dalam pojok sana kurang lebih hampir 5 menit lah. Pojok sebelah kiri. Belum belakang mobil tuh, terus dibawa ke belakang mobil. Bawa belakang mobil itu kurang lebih hampir 7 menit. Nah, emaknya nyari, nanya anak-anak di sini nih, di masjid ada orang. Emaknya di masjid, cari ke dalam, nggak ada, emaknya keluar lagi, pengen nyari ke ujung sana. Tadi lihat anaknya di situ kalau lagi dikerjain. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga korban. Pasca kejadian, pelaku diamankan warga setempat, di mana pelaku nyaris menjadi sasaran amuk massa saat akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kembangkan kreativitas dan wirausaha di bidang kopi. Sejumlah peserta lomba barista menguji kemampuannya mereka dalam meracik kopi. 57 peserta diantaranya narapidana dan disabilitas yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah bersaing meramu kopi terbaik buatan mereka. Sejumlah peracik kopi atau barista pada Rabu pagi menguji kemampuan mereka dalam meracik kopi Robusta. Lomba barista memperingati HUT RI ke-79 pada Selasa pagi di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Diikuti 57 peserta, diantaranya dari warga binaan atau napi lapas narkotika Jakarta dan disabilitas. Mereka yang mengikuti lomba ini sudah memiliki sertifikat uji kompetensi barista dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Jakarta Timur.
Selain menjadi bekal bekerja nanti, keterampilan meracik kopi ini juga bisa digunakan membangun wirausaha mandiri. Pengalaman pertama juga buat kita yang berada di lapas narkotika. Pengalamannya karena baru kali ini juga kan namanya kita bertanding bertiga dan kita ngejuriin juga hasil tandingan kita bertiga. Ya. Kebetulan saya sebelumnya ikut pelatihan PPKD Jakarta Timur di sini juga. Ya, saya dari lapas narkotika mendapatkan undangan dari PPKD Jakarta Timur melakukan pelatihan barista selama 20 hari kerja dan 2 hari kerja untuk uji kompetensi. Dari ikut lomba seperti ini kira-kira untuk kedepannya? Untuk kedepannya sih banyak hal positif yang kita dapetin karena kita selaku warga binaan jadi ada bekal nanti setelah kita pulang kita bakalan jadi apa, gak bakal mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kita juga memang peserta itu tadi ada disampaikan ada yang dari bubble, kemudian juga memang kita melibatkan peserta pelatihan lulusan-lulusan kita dan kita sampaikan di sini ada 6 peserta dari disabilitas yang mengikuti pelatihan barista, termasuk teman-teman dari Rutan, ya kan, dari Rutan Cipinang yang mengikuti peserta di sini. Dia udah angkatan kedua juga masuk kemarin. Nanti bisa lihat mereka warga-warga binaan yang dalam proses antar pembebasan. Makanya ketika mereka pelatihan di sini selama 20 hari, mereka dikawal dari pejabat di Rutan. Dan ini terus alhamdulillah mereka antusias sekali. Yang unik dalam lomba ini, para peserta juga menjadi juri dengan menilai rasa kopi buatan mereka. Untuk menyamarkan, di bagian bawah cangkir kopi diberi nama masing-masing peserta. Para peserta kemudian mencicipi 3 kopi hasil buatan mereka dan memilih kopi mana yang terbaik. Peserta memilih rasa kopi terbaik dengan memasukkan sendok ke dalam cangkir. Cangkir dengan sendok terbanyak menjadi pemenang dalam lomba ini. Hadiah 3 juta rupiah untuk peserta juara 1 dan 2 juta rupiah bagi peserta juara 2, serta uang 1 juta rupiah bagi peserta juara 3. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya Arif dan pemirsa, kalau kita lihat kegiatan seperti ini patut kita dukung ya, karena memang kalau kita lihat ini adalah pesertanya napi dan disabilitas, dan kita berharap kegiatan seperti meracik kopi ini dapat menambah skill mereka saat nanti keluar dari penjara sendiri. Benar sekali, dan ini menunjukkan bagaimana ketika di penjara ini bukan hanya menjadi sebuah hukuman, tapi juga mereka di dalam penjara ini juga di dalam lembaga pemasyarakatan bisa mengasah skill-skill lain, termasuk tadi skill untuk menjadi barista. Selain itu juga ini juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita atau rekan-rekan disabilitas yang ternyata mereka memiliki kemampuan tersendiri dalam meracik kopi. Betul, dan kalau kita lihat memang ini kegiatan sangat kita dukung. Ini membuahkan hasil ya bagi para narapidana dan juga disabilitas, dan ini menambahkan lapangan kerja bagi mereka ya. Jadi mereka tidak khawatir kalau misalkan nanti keluar penjara, mereka sudah mempunyai skill sendiri. Benar sekali, dan kalau kita melihat memang untuk industri kopi, terutama kafe-kafe, coffee shop ini juga sudah marak sekali. Untuk itu kalau memiliki kemampuan dalam meracik kopi ataupun menjadi barista, insya Allah nanti ketika keluar banyak lapangan pekerjaannya. Betul, dan sayang sekali Arif dan pemirsa, berita tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Dan selalu semangat bagi pemirsa Simpo TV yang menjalankan aktivitas di luar sana. Saya Selis Regar. Dan saya Arif Rifai, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.